게임만 하던 놈이. Belum selesai dengan para zombie, Cecep kembali muncul. Saat Chongsan nyaris tewas, Nara menunjukkan sisi lain dirinya yang nampaknya mampu mengimbangi Cecep. Di tempat lain, Sri yang juga masih menaruh dendam terhadap orang-orang di sekolah, berniat membakar habis seisi sekolah. 아무것도 안 남게. Namun karena ulahnya tersebut, alarm kebakaran menyala dan membuat pintu atap terbuka secara otomatis. Saat mereka berhasil keluar, helikopter sudah terbang menjauh dan tak menyadari kehadiran mereka. Dan seperti tak terjadi apapun, Sri pergi menaiki sepeda. Dan mereka yang terjebak di atap berusaha membuat tanda sinyal bantuan. 야, 큰 거. 이렇게 해요. 그리고 저기 S급 부분. 저기 좀 짧아. 야, 오가 얇대. 됐어, 그 긴 거. 할 수가 없어. 못 보고. 잘 만들긴 했다. 우리. Si detektif sebelumnya sempat ditinggalkan oleh rekannya. Dan untuk beberapa saat, ia harus terjebak di atap bersama seorang YouTuber yang datang hanya untuk sebuah konten. 아, 몰라. 야마! 어디 가냐고? 저 서울대! Namun saat keduanya terdesak, si rekan kembali datang dengan membawa sebuah bus. 경사대! Usai berhasil melarikan diri, mereka tak sengaja bertemu dan menabrak Sri. 헛수고해서 다시 갔잖아요. 스톱! Tak lama para tentara muncul dan nyaris menembaki mereka. Nayeon sendiri masih terus bersembunyi di gudang penyimpanan dengan setumpuk makanan dan minuman. Ia sempat melihat rekaman yang ditinggalkan oleh teman-temannya dan berniat membawakan makanan untuk mereka yang berada di atap. Namun lagi-lagi ia mengurungkan niat tersebut, usai mengingat masa-masa yang mereka lewati saat tertuduh membunuh Gyeongsu. Rasa bersalahnya semakin dalam setelah mengingat Bu Siti yang rela mengorbankan dirinya. Ia juga mengingat pesan terakhir Bu Siti yang memintanya kembali pada teman-temannya dan berjanji untuk terus bertahan hidup. 미안하다고 하고. Lalu saat ia berniat membawakan teman-temannya makanan, tiba-tiba Cecep muncul dan menghabisi Nayeon. Di atap, mereka yang selamat menghabiskan waktu dengan bertukar cerita. Tanpa mereka sadari, Cecep sedang berusaha menuju ke atap. 노래 좋다. Setibanya di atap, Cecep langsung mengincar Chongsan. Suhyok yang coba membantu sempat terpental. Kekuatan beberapa orang normal bahkan tak mampu mengimbangi Cecep.
Melihat hal tersebut, Nara kembali menunjukkan sisi lain dirinya. Nara sendiri sempat kerepotan, sebelum akhirnya ia mampu melempar Cecep dari atap gedung. Tapi sialnya, lagi-lagi nggak tahu berapa kali lagi, Cecep masih hidup. Si detektif yang sebelumnya diselamatkan oleh para tentara menginformasikan asal-muasal virus dan keberadaan laptop Palu yang mungkin bisa menjadi solusi dari masalah ini. Dan si komandan yang mendengar berita tersebut langsung mengutus tim unit khusus untuk menemukan laptop tersebut. 가져와. 알겠습니다. Usai menyingkirkan Cecep, mereka kembali bertukar cerita. Sampai kemudian, Nara mendengar suara helikopter dari kejauhan. 무슨 소리 안 들려? 무슨 소리야? 헬리콥터 소리다. Satu heli berhenti tepat di atas sekolah dan langsung menurunkan 4 orang tentara. Usai mengecek kondisi para siswa, 3 orang tentara turun menuju lab biologi, tempat di mana Palu menyimpan laptopnya. Saat misi usai, mereka berniat melakukan evakuasi. Namun di tempat penampungan terjadi kegaduhan lain, di mana Sri menggigit Joni di depan umum. Ia kemudian digolongkan ke dalam orang terinfeksi tanpa gejala, dan karena hal tersebut pula evakuasi batal dilakukan, karena khawatir akan membahayakan petugas dan para pengungsi. Merasa ditelantarkan, mereka yang selamat terlihat marah dan putus asa. Setelah mendapati kondisi Sri yang setengah manusia dan setengah zombie, Pusat Bencana Nasional mengumumkan jika semua penduduk Yosan digolongkan ke dalam orang-orang terinfeksi tanpa gejala dan akan ditangani secara khusus. Di tengah guyuran hujan, Nara dan Cecep terlihat kesakitan saat mendengar suara petir. Chongsan menduga para zombie lain juga akan kehilangan indera pendengaran mereka selama hujan petir. Sadar jika tak akan ada yang datang untuk menyelamatkan, mereka kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. 가자. Usai menyusuri tangga, mereka berhasil sampai di luar. Saat itu, Chongsan tak sengaja bertemu dengan sang ibu, yang kini telah berubah menjadi zombie. Daisu yang tak tahu refleks memukul si zombie, dan Chongsan yang tak terima marah memukuli Daisu. Mereka baru berhenti setelah Chongsan memanggilnya ibu. Namun semua sudah terlambat, karena suara teriakan Chongsan sudah didengar oleh para zombie. Saat sedang berlari, salah satu dari mereka terjatuh. Jimin yang ketakutan malah berlari ke arah yang lain. Saat Woo-jin coba menghalangi si zombie, bantuan lain yang berasal dari kelompok panah tiba. Dalam keadaan gelap, mereka memasuki gedung olahraga. Dan ternyata... Onjo dan yang lain berhasil memasuki gudang perlengkapan, sementara beberapa orang lainnya harus terpisah.
Di tempat lain, para anggota militer mendapati sebuah rekaman dari laptop Palu. Di sana, Palu menjelaskan jika tak ada obat atau perawatan yang tepat untuk virus ini. Dan satu-satunya cara adalah membunuh para inang. Singkatnya adalah pemusnahan. 죽음뿐이다. 이 사람이 만든 방법 그대로 바이러스를 만들고 있지 않습니까? Salah satu tim panahan bernama Hari ternyata kakak dari Wujin. Karena tak mungkin terus bertahan di dalam sana, mereka mulai merancang rencana pelarian dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sana. Beberapa troli disusun membentuk lingkaran, yang kemudian mereka gunakan sebagai pelindung. Dalam usahanya kali ini, mereka harus kehilangan Junyong, yang tak sengaja tergigit saat coba menyelamatkan Minjin. Scene kembali berpindah di mana badan intelijen memberikan laporannya. Dari hasil simulasi, karantina dan blokade tidak terlalu memberikan dampak. Dan jika terus didiamkan, hanya dalam beberapa hari, virus akan menyebar ke seantero negeri. 전체적으로 보면 조금씩 외곽 성남, 하남, 과천, 안양, 광명 저렇게 됩니다. Mendengar hal tersebut, si komandan kemudian memutuskan jika mereka akan membumi hanguskan seisi kota. 몇 명을 죽이는지 계산하지 마. Setelah bersusah payah, mereka akhirnya tiba di pintu keluar. Namun lagi-lagi, pintu dalam keadaan terkunci. Lalu saat para zombie mulai mendesak, pintu tiba-tiba terbuka, dan terlihat ayah Onjo yang berada di balik pintu. Di luar, para zombie terus mengejar. Mereka bahkan sempat terjebak di dalam lapangan tenis. Karena tak ada pilihan lain, ayah Onjo coba memancing para zombie. Ia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri, agar anak-anak bisa melarikan diri. Belum terlalu jauh berlari, lagi-lagi mereka harus terjebak di dalam sebuah lokasi konstruksi. Para tentara juga mulai mengetahui jika para zombie lemah terhadap gelombang suara tinggi. Lalu rencana penyerangan mulai mereka susun, dan diperkirakan akan ada 60.000 korban di dalamnya. Dari kejauhan, Nara dapat mendengar sebuah peringatan, di mana semua orang diminta untuk berlindung, karena beberapa tempat akan segera diledakkan. Para tentara mulai menerbangkan banyak drone yang mampu memancarkan gelombang suara. Drone tersebut mereka gunakan untuk memancing para zombie ke lokasi yang akan mereka ledakan. Belum juga menemukan tempat berlindung, Cecep kembali muncul. Ia bahkan sempat menggigit lengan Chongsan. Lalu saat Cecep berniat membunuhnya, suara yang dihasilkan dari drone membuat Cecep dan Nara terlihat kesakitan. Khawatir dirinya akan menjadi zombie, Chongsan memutuskan pergi untuk memancing para zombie. Dan waktu tersebut dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk meloloskan diri.
Baru saja selesai dengan para zombie, Cecep kembali muncul, dan keduanya kembali terlibat perkelahian. Di tempat lain, satu persatu bom mulai dijatuhkan. Lalu setelah misi selesai, diperkirakan 40% populasi kota Hyosan tewas dalam serangan tersebut. Si komandan yang memimpin operasi sempat mengutarakan penyesalannya, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung bagi Onjo dan kawan-kawan karena mereka semua berhasil selamat dari ledakan. Onjo sendiri nampaknya masih menaruh harap jika Chongsan mungkin berhasil selamat. 정산아. 이 정산이 나쁜 새끼야! Lalu saat melanjutkan perjalanan, mereka sempat kebingungan mencari jalan setapak yang mengitari gunung. 길 잃은 것 같은데? Beruntung saat itu mereka menemukan tanda pita yang sebelumnya dipasang oleh ayah Onjo. Tak lama mereka berhasil tiba di sebuah kota yang nampaknya tak lagi berpenghuni. 양동시로 가면 된다고 하지 않았어? 어째 분위기가 좀 쎄하다. Tapi tiba-tiba Nara dengan inderanya mendeteksi kemunculan beberapa zombie. 좀비들. 뛰어. Karena luka di kakinya, Daesu sulit berlari. Namun karena mereka telah memutuskan tak akan ada lagi yang ditinggalkan, bersama-sama mereka coba menghadapi para zombie. Kali ini Wujin yang harus menjadi korban saat ia coba menyelamatkan sang kakak dari sergapan zombie. 이럴 줄 알았어. 씨. Jiwa haus darah Nara sempat beberapa kali bangkit, namun untuk beberapa saat ia bisa mengendalikannya. 먹어. 죽여버려. Lalu tiba di titik di mana ia tak mampu mengendalikannya lagi. Onjo dan Suhyok sempat memergoki Nara sedang menggerogoti tubuh zombie. Ia juga bahkan nyaris menggigit Onjo, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pergi. 살아남나야. Tak lama mereka berhasil sampai di tempat aman. 생존자 확인. Sesuai prosedur, mereka harus menjalani proses karantina dan interogasi. 이병찬 선생이라고 알아? 지금 그게 중요한 게 아니라 김현주라는 학생한테 무슨 주사를 놨다던데? 4 bulan sejak dimulainya penyebaran wabah zombie, darurat militer mulai dicabut. Namun warga Hyosan yang selamat tetap diharuskan menjalani proses karantina. 효산시 감염병 사태가 벌어진 지 4개월여가 전국 각지에서 구호 물품이 쏟아지고 있습니다. Setiap malam, Onjo selalu menyelinap keluar, berharap teman-temannya yang masih bersembunyi seperti Nara akan kembali. Dan saat itu pula, ia melihat cahaya api dari atap gedung sekolahnya.
Keesokan paginya, Onjo memberitahu apa yang ia lihat pada Suhyok, dan keduanya kemudian berencana pergi untuk memastikan hal tersebut. 그때 생각이 더 날까봐. 옥상에? 진짜로 본 거야? 오늘 가보려고. 같이 가자. Malam hari, Onjo kembali berniat menyelinap, tapi tak disangka teman-temannya ternyata sudah menunggu. Dan tak peduli dengan resiko yang ada, mereka tetap akan pergi bersama Onjo. Lalu saat tiba di puncak gunung, Hari benar-benar melihat cahaya api dari arah sekolah. 저기. Karena efek ledakan, sekolah kini terlihat hancur lebur. Setibanya di atap, mereka mendapati sebuah api unggun. Namun tak ada seorang pun yang berada di sana. Mereka sempat menerka-nerka tentang siapa yang sudah menyalakan api. Sampai kemudian Nara muncul di hadapan mereka. Saat itu Onjo sempat memintanya kembali. Namun Nara menolak ajakan tersebut. Ia juga menjelaskan jika masih ada beberapa orang yang seperti dirinya. Di akhir kalimat, ia berkata mereka telah kembali. Dan langsung pergi dengan cara yang keren. 또 왔다. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.